Hai, saya Trivena Claudia Pansariang dan pada kesempatan saat ini saya akan memaparkan materi mengenai public speaking. Kita tahu bersama di zaman sekarang ini untuk memiliki kemampuan berbicara di depan banyak orang atau di depan umum itu adalah hal yang sangat penting. Bahkan di zaman sekarang ini hal itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa hal penting untuk menjadi seorang public speaker yang baik. Dan sebelum lebih lanjut lagi dalam pembahasan yang ada, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian dari public speaking itu sendiri. Kita tahu bersama bahwa public speaking ini ditandai dengan seseorang yang memiliki kemampuan berbicara di depan banyak orang. Dan kalau kita melihat dalam KBBI, pengertian dari public speaking ini adalah dijelaskan bahwa komunikasi ini adalah pengiriman atau penerimaan pesan yang dilakukan oleh dua atau lebih seseorang dan tujuannya untuk dapat diterima dan dapat dipahami. Nah, seperti dalam mata kuliah public speaking yang telah saya pelajari, di mana tugas dari seorang public speaking ini bukan hanya mengenai dia memiliki kemampuan untuk berbicara di depan banyak orang, bukan hanya soal berbicara, tetapi tugas dari seorang public speaking atau public speaker, dia harus memastikan setiap pesan yang dia sampaikan itu harus dapat dipahami dan juga dapat dilakukan oleh audiens atau pihak yang mendengar. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal penting yang dapat kita semua terapkan ketika kita berbicara di depan umum atau saat kita menyampaikan informasi, membawakan pesan. Ada hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mengenai wibawa diri kita. Dalam hal ini, wibawa diri kita ini sangat menentukan setiap penyampaian pesan yang kita sampaikan, yang kita bawa. Ada juga pengertian atau pendapat dari salah satu ahli yaitu Everett Rogers. Dalam hal ini dia menekankan bahwa komunikasi ini bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu salah satunya adalah perubahan sikap atau perilaku. Nah, di sini ada hal-hal penting yang dapat kita terapkan ketika kita menjadi seorang public speaker. Yang pertama adalah wibawa diri. Dalam hal ini, ketika kita menjadi seorang public speaker, membawa materi, menyampaikan pesan, menjadi pembicara, kita harus tampil dengan percaya diri, tenang, dan meyakinkan. Nah, wibawa ini muncul dari persiapan yang tentunya matang dan harus memiliki sikap yang profesional. Dan yang kedua adalah ciri khas atau fashion. Dalam hal ini, penampilan kita sangat membantu atau mendukung. Penampilan yang rapi dan sesuai situasi itu dapat membangun kesan pertama bagi audiens yang mendengarkan saat kita berbicara. Nah, ciri khas kita ini berbicara mengenai gaya bicara kita, pakaian yang kita gunakan, atau aksesori yang kita gunakan itu juga sangat mempengaruhi. Itu dapat membuat audiens lebih mudah mengingat kita. Dan yang ketiga adalah body language. Gerakan tangan kita, postur tubuh kita, cara kita berdiri di depan audiens itu sangat mempengaruhi. Ketika kita berdiri dengan rasa percaya diri, itu sangat mempengaruhi. Dan juga gerakan yang kita gunakan di atas panggung itu harus mengandung
atau mengandung makna atau pesan yang mendalam. Di setiap gerakan yang kita gunakan itu mengandung makna, sehingga itu dapat lebih membuat audiens menangkap apa yang kita maksudkan. Nah, di sini ada hal penting yang harus kita perhatikan di dalam kita menyampaikan atau gerakan tubuh yang kita gunakan. Kita harus menghindari gerakan-gerakan yang terlalu banyak atau gerakan yang tidak perlu untuk kita gunakan, agar menjaga kenyamanan dari audiens. Nah, yang keempat, ekspresi wajah. Dalam hal ini, wajah kita itu harus mencerminkan isi pembicaraan atau topik yang kita sampaikan. Saat kita menyampaikan materi, tentunya kita harus senyum, dan ketika kita senyum itu terlihat kepada audiens melihat kita. Saat kita senyum ada hal-hal positif, dan juga saat kita ekspresi wajah kita itu harus serius. Saat kita membahas contohnya materi-materi yang penting, ekspresi yang tepat dapat memperkuat pesan. Dan yang kelima, memiliki audiens. Mengapa memiliki audiens? Karena kita harus mengenali siapa audiens kita. Kita harus mengenali latar belakang, usia, sehingga harapan audiens ini akan memengaruhi cara kita untuk menyampaikan pesan. Agar apa? Tujuannya agar lebih efektif dan juga relevan. Dan yang keenam, research topic. Artinya kita harus mencari topik atau materi-materi yang akan kita sampaikan. Persiapan ini sangat mendukung, atau hal ini sangat mendukung. Kita harus memiliki kemampuan untuk menguasai materi yang akan kita sampaikan. Kita harus melakukan riset secara mendalam. Tentunya harus dilakukan dengan baik, dengan teratur, sehingga hal ini dapat membantu jalannya pesan atau jalannya ketika kita menyampaikan pesan di depan audiens. Dan yang ketujuh adalah cara kita memperkenalkan diri kita. Mengapa ini penting? Karena perkenalan diri ini sangat penting dan juga harus kita lakukan dengan berkesan. Kita harus menyertakan nama kita, kemudian menceritakan latar belakang kita seperti apa secara singkat, dan juga mengemukakan alasan-alasan yang relevan mengapa kita menyampaikan topik tersebut atau materi tersebut. Nah, di sini saya akan membagikan jenis-jenis public speaking yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah public relation, yang artinya ini bertujuan untuk membangun citra positif terhadap suatu individu, organisasi, atau juga perusahaan di hadapan publik. Contohnya juru bicara perusahaan, konferensi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah komunikasi massa. Dalam hal ini penyampaian pesan kepada khalayak yang luas, contohnya melalui media massa seperti TV, radio, surat kabar, atau media sosial. Atau contoh yang lain, pembawa berita, influencer, penyedia radio. Itulah jenis-jenis public speaking. Kemudian juga yang ketiga, komunikasi dakwah. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Dalam hal ini kita menyampaikan pesan-pesan itu yang menyangkut dengan agama, yang tujuannya tentunya untuk membimbing, mengingatkan, dan membangun spiritualitas dari audiens. Contohnya dalam agama Kristen ada khotbah, kalau dalam agama Islam ada ceramah. Dan yang keempat adalah komunikasi antar budaya. Artinya proses komunikasi yang kita lakukan dalam hal ini antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, kemudian di sini ada
hal penting yang harus diperhatikan ketika kita menjadi seorang public speaker atau ketika kita menyampaikan pesan di depan banyak orang. Nah, kita tahu bersama ketika kita menyampaikan pesan di depan banyak orang pasti ada beberapa hambatan yang sering kita hadapi. Contoh sederhananya rasa gugup yang berlebihan. Nah, bagaimana atau apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Di sini saya akan memberikan gambaran-gambaran di mana ketika kita menyampaikan pesan di depan banyak orang, kita tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan dalam public speaking, kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan seorang public speaking, yaitu yang pertama adalah penampilan dan sikap. Dalam hal ini ada di sini no fashionable, artinya penampilan kita itu tidak rapi atau tidak sesuai situasi yang dapat mengurangi kesan profesional. Kemudian yang kedua ada no smile, tidak senyum. Wajah kita itu tanpa ada senyuman dan dapat membuat kita itu terlihat sangat tegang dan tidak ramah di depan audiens. Dan yang ketiga adalah no interest, artinya kita acuh ketika kita menyampaikan pesan atau tidak antusias dalam menyampaikan pesan, dan hal itu membuat audiens itu kehilangan minat terhadap kita. Kemudian yang kedua adalah materi. No boom factor, artinya tidak ada hal yang menarik atau mencolok dari materi yang kita sampaikan sehingga pembicaraan itu terasa biasa saja. Kemudian yang berikutnya adalah dalam materi ini, hal yang kedua adalah no point. Tidak ada pesan utama yang jelas yang membuat audiens ini menjadi bingung. Kemudian down to earth, dalam hal ini kita terlalu berlebihan, terlalu sederhana sehingga kehilangan daya tarik atau kedalaman. Kemudian yang keempat adalah not funny. Tidak ada humor yang membuat suasana ketika kita menyampaikan pesan itu menjadi datar. Kemudian yang berikutnya adalah not move, artinya tidak menyentuh emosi dari audiens. Kemudian no things to do, tidak memberikan ajakan, solusi atau langkah praktis bagi audiens. Nah, hal yang ketiga di sini, kesalahan yang sering dilakukan adalah di sini emosi. Emosi ini menyangkut apa? Nervous atau rasa gugup yang berlebihan yang membuat penyampaian informasi atau materi yang kita sampaikan itu menjadi tidak lancar. Low volume juga, suara kita terlalu pelan, sulit didengar dan tidak meyakinkan. No excited, kita tidak bersemangat, tidak menunjukkan semangat atau antusias kepada audiens yang membuat audiens ini kurang tertarik dengan materi yang kita sampaikan. Nah, kemudian yang keempat adalah waktu. Dalam hal ini kita terlalu terburu-buru, membuat hal yang kita sampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik. Kemudian juga ada too long, yang artinya terlalu lama dan juga bertele-tele yang membuat audiens bosan. Kemudian yang berikutnya adalah time extend, yang artinya kita seringkali lupa waktu, melebihi waktu yang ditentukan. Oleh sebab itu, hal ini sangat perlu untuk kita ketahui bersama. Karena jika hal ini tidak diperhatikan, maka itu akan berdampak bagi materi yang kita sampaikan atau bagi diri kita sendiri. Audiens akan tidak nyaman dengan kita. Oleh sebab itu, untuk menjadi public speaker yang baik, kita harus menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya ada beberapa tips yang dapat kita terapkan untuk menjadi seorang MC yang baik. Yang pertama adalah kita harus memahami acara. Karena kita tahu bersama MC ini ada MC ulang tahun, di acara ulang tahun, atau acara wisuda, atau acara pernikahan, ucapan syukur dan lain sebagainya. Jadi kita harus memahami acara dan kita harus memperhatikan tema.
Tema ini berdasarkan susunan acara dan siapa saja yang terlibat agar kita bisa memandu acara tersebut dengan baik. Kemudian kita harus mempersiapkan skrip. Kita harus membuat catatan alur acara dan kalimat pembuka atau kalimat pengantar yang sopan, yang tentunya jelas dan juga menarik. Kemudian yang ketiga adalah kita harus tampil dengan kepercayaan diri. Mengapa kepercayaan diri ini sangat penting? Karena dengan kita memiliki kepercayaan diri, maka itu juga akan mempengaruhi jalannya pembawaan materi yang kita sampaikan. Coba kita bayangkan ketika kita sudah berdiri di depan banyak orang, tetapi kita tidak punya rasa percaya diri, maka audiens yang melihat kita juga merasa ragu, merasa tidak percaya kepada kita. Oleh sebab itu, yang harus kita selalu ingat dan perhatikan di sini adalah kepercayaan diri ini sangat penting dan sangat mendukung jalannya proses untuk menjadi seorang public speaking. Dan yang keempat adalah kita harus mengatur waktu kita dengan baik. Kita harus menjaga jalannya acara tersebut. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai public speaking. Mengapa public speaking ini penting untuk kita ketahui bersama, mulai dari pengertian, kemudian jenis-jenis public speaking, dan hal-hal penting yang telah saya jelaskan tadi, bahkan kesalahan-kesalahan yang dapat kita hindari ketika kita menyampaikan pesan di depan umum. Nah, dan juga ada beberapa tips untuk menjadi MC yang baik di dalam acara. Nah, saya mengharapkan dari penyampaian materi yang telah saya paparkan tadi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat kita terapkan supaya kita menjadi public speaker yang baik. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.